5 tips jitu lulus P3K. Ya, insyaallah bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Herlinda, akrabnya Indah. Hari ini kebetulan saya ada sesi foto ya, sekaligus saya ingin berbagi tips kepada teman-teman untuk calon P3K. Jadi ada 5 tips di sini saya mau berbagi kepada teman-teman. Harusnya diperhatikan betul ya sebelum 1 atau 2 bulan kita akan menghadapi tes P3K atau CPNS. Ada 5 hal penting yang harus memang kita perhatikan teman-teman sekalian. Melihat dari pengalaman saya kemarin ya, alhamdulillah saya bisa lulus di P3K. Jadi hal yang pertama harus kita perhatikan itu adalah kita meyakini bahwa jalur langit itu ada. Nah, intinya di sini kita harus banyak-banyak berdoa kepada Allah, khusyuk, kemudian kita introspeksi diri kalau memangnya ada kesalahan yang kita perbuat atau garis besarnya ada dosa yang kita perbuat, kita minta ampun sama Allah. Kemudian kalau bisa kita perbanyak-banyak sholat taubat, kemudian sholat tahajud, perbanyakin sholat-sholat sunnah. Kemudian setelah selesai sholat fardu, usahakan mengaji ya. Ada Al-Quran yang kita baca dalam setiap waktu sholat kita. Kemudian tips yang kedua ini harus kita matang-matang ya. Ada restu dari keluarga, terutama khususnya kedua orang tua. Nah, dari tips kedua ini kita harus mendapatkan restu dari keluarga, khususnya orang tua teman-teman sekalian. Jadi kita ada salah misalkan sama orang tua, baik keluarga, kita minta maaf, kemudian kita memperbaikinya, minta restu dan minta didoain juga, semoga kita ini apa yang kita harapkan bisa terwujud ya. Apalagi ridho orang tua itu adalah ridhonya Allah juga. Oke teman-teman sekalian. Kemudian tips yang ketiga adalah belajar. Nah, ini hal yang penting, kita harus belajar. Usahakan ya dalam satu harinya itu kita ada 1 jam belajar apa yang dipelajari. Nah, perhatikan juga tips-tips atau kisi-kisi yang dikasihkan oleh Kementerian Agama dari formasi yang kita ambil ya. Jadi kita harus perhatikan ini, belajar. Kemudian apa yang keempat, fokus. Nah, apa yang difokuskan ya, fokus dengan pelajaran, memperhatikan kisi-kisi yang diberikan oleh Kementerian Agama. Kemudian hal yang kelima ini terakhir, usahakan selalu latihan soal P3K. Saya saranin untuk banyak-banyak mengambil contoh soal yang ada di share di YouTube, kemudian di Google, baik ke TikTok, apapun itu ya, harus ada soal yang harus kita pelajari juga. Oke teman-teman sekalian, apa yang saya sampaikan hari ini semoga bermanfaat. Melihat dari pengalaman saya kemarin, semoga teman-teman juga bisa mengikutinya dan ada di posisi sekarang, bisa tercatat namanya di ASN Kementerian Agama. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang mau lagi berbagi, silakan komen ya di bawah ini. Jangan lupa subscribe, komen, kemudian